Oke, mantap, Wih, mantap. Abed cerah banget tuh, mere-mere. Cara ini ada lampu 2 di depan saya, biar lebih jelas. Belum mandi tapi. Sama. Ya. Iyalah, Koabe semangka. Semangat kakak. Iya, semangka. Wah, Bu Irut. Bu Irut mana dong alamnya? Ditunjukkan pemandangannya. Oh, lagi di bawah, nggak di atas. Oh, lagi di bawah. Oke. Ini kolam ikan. Kolam ikan. Oh, itu kolam ikan apa, Bu? Ikan mujair. Oh, ikan mujair. Oke. Nah, selamat pagi teman-teman. Kita akan memulai sharingnya tentang creating your hockey. Wah, sebetulnya bahasanya campur-campur tuh. Kalau creating your hockey, ya bahasa Inggris sama hoki bukan bahasa Inggris ternyata. Nggak apa-apa. Jadi, teman-teman di sini lebih milih jadi orang pintar atau jadi orang hoki. Nah, kalau bahasa Jawanya bejo. Nah, lebih milih jadi apa nih? Orang pintar? Bejo. Bejo. Hoki. Hoki number one. Hoki number one. Hoki TI. Nah, kenapa milih jadi hoki? Orang pintar kan pasti nanti hoki. Enggak juga? Belum tentu. Belum tentu. Orang pintar belum tentu hoki ya? Iya. Tapi kalau orang bejo, Banyak tuh yang pintar. kalau orang hoki Kerja itu, sama yang nggak pintar. oh ya, orang hoki kan belum tentu pintar. Gimana dong? Orang hoki kelihatan pintar. Orang hoki kelihatan pintar, benar. Orang hoki beruntung. Kalau orang hoki pasti beruntung di mana-mana, selamat dah. Iya, orang hoki pasti beruntung. Orang hoki pasti ini ya. Nah, kira-kira teman-teman, wah, tapi jangan yang apa yang menyebabkan orang hoki? Ayo, apa yang menyebabkan orang hoki? Kebaikannya kali mungkin ya. Kebaikannya, wah. Yang sudah dilakukan. Iya. Ya, udah dasarnya harus hoki. Dasarnya hoki. Dia punya tabungan karma baiknya itu udah banyak. ATM karmanya udah banyak, baiknya udah banyak. Ya, lahir dari orang kaya. Seperti itu kan hoki juga tuh. Apa? Punya orang tua kaya. Nah, atau punya belum tentu bisa nerusin enggak. Oh, belum tentu ya. Tapi kalau udah kaya 7 turunan kan, dia baru turunan pertama. Nggak masalah ya, dong. Turunan pertama kalau dia nggak bisa. Oh, ada turunan pertama tapi juga nggak bisa, percuma juga ya. Nanti akan malah dia ngerugiin dan bangkrut gitu ya. Iya. Nah, terus misalnya dapat pasangan kaya, konglomerat. Nah, itu kan hoki juga tuh. Ya kalau dia konglomeratnya pinter sama berhoki juga. Iya. Kalau enggak, habis buat makan, buat foya-foya. Nah, tapi pada intinya itu udah hoki. Iya. Apa hoki dapat tait lah. Kalau itu hoki tait. Atau dapat mantu kaya. Mantunya yang kaya ya, kitanya belum tentu diajak ya. Gitu. For exit. Iya. Jadi seperti kata Ibu Evi Pardede, hoki itu sebetulnya ya ada beberapa orang yang beruntung, dia hoki, dia lahir di orang kaya. Nah, itu karena memang nasib dia memang terlahir kayak tulang kaya. Ada kan istilah tulang kaya? Nah, seperti itu. Iya. Nah,
Tapi kadang-kadang sedih juga ya kalau misalnya kita mendapatkan, wah kita lahir dari orang tua yang miskin. Berarti kita nggak hoki dong. Ya enggak juga. Ya, yang kita mau adalah saat ini kita mau menciptakan hoki dan kita mau mempertahankan hoki itu. Bagaimana sih caranya? Nah, caranya sebetulnya seperti kata Bu Evi, itu kita kata juga Pak Rian tadi, kita berbuat baik banyak. Kita semacam berkarma baik banyak. Apa sih itu karma? Nah, karma itu adalah tabur tuai. Jadi bahasa di tempat lain adalah tabur tuai. Bahasa di tempat lain sebab akibat. Kita menanam sesuatu, kita tabur sesuatu, kita menanam biji mangga, kita akan mendapatkan buah mangga. Nah, tapi mendapatkan buah mangganya itu bertahun-tahun kemudian baru kita dapatkan. Nah, hukum karma itu juga law of consequence ya, sebab akibat. Jadi, kita sekarang mau menanam apa? Nah, kita mau menanam mangga ya, kita tanamnya biji mangga. Nah, orang perlu sadari sebab akibat ini biasanya sejenis. Banyak orang pikir, oh sebab akibat, tapi nggak sejenis. Nah, di Master Choa Kok Si, Grand Master Choa Kok Si mengajarkan tabur tuai itu kita sejenis. Jadi kalau kita inginkan buah mangga berkeranjang-keranjang, kita nanam biji mangga. Nah, kalau kita ingin menanam, kita mau menuai kekayaan, kita mau menuai prosperity. Nah, kita juga harus menanam prosperity. Nah, apa yang kita tanam dalam prosperity ini? Adalah kita menanam uang. Kita menanam uang, kita semacam menyumbang uang. Kita menyumbang uang, akhirnya kita dapat uang. Nah, tapi kekayaan itu juga bukan semata-mata uang juga. Kekayaan prosperity dalam tingkat luas, itu berarti bisa juga kesehatan kita, dan juga kita banyak ditolong orang untuk meningkatkan prosperity kita. Ini apa Jadi, nih? nah, banyak ditolong orang itu ya bukan hanya kita menabung uang, menabur uang, tapi kita menabur pelayanan. Ya, kita melakukan kebaikan yang banyak. Nah, dan juga kita dengan menabur kebaikan banyak itu, nanti kita akan menuai kebaikan juga. Jadi, kalau sekarang kita butuhnya apa? Kita lagi butuh pertolongan orang lain, ya kita melakukan hal yang sama kepada orang lain. Kita lakukan, intinya adalah kita lakukan terlebih dahulu kepada orang lain apa yang kita butuhkan. Kita butuh uang, kita menanam uang dengan kita menyumbang uang. Kita membutuhkan pelayanan atau bantuan orang lain, kita membantu orang lain dulu. Bagi saya, penyembuh prana, pranic healer, jika saya membutuhkan kesehatan, saya terapi orang dulu untuk kesehatan. Nah, tabur dan tuai, ya seperti itu. Nah, kita lakukan ini terus-menerus. Nah, yang kadang-kadang yang perlu disadari, tabur tuai ini, itu biasanya jarak antara kita menanam, kita menabur benih, dan kita menuai, itu ada jaraknya, ada waktunya. Nah, sabar-sabar aja waktunya. Jadi bisa bertahun-tahun kemudian, atau bisa dalam sekejap. Tiap orang ini berbeda. Tidak semuanya langsung cepat. Saya nyumbang sekarang, minggu depan dapat uang. Tidak seperti itu. Nah, kita harus sabar. Nah, dalam menunggu ini kita perlu melakukan apa? Jadi, menyumbang itu juga harus dilakukan secara berkala. Nah, dalam menunggu itu kita perlu melakukan apa? Pertama, jika kita nanam biji mangga, dia bertumbuh. Nah, ketika dia bertumbuh itu, nanti ada biasanya di tanah sekitarnya itu ada tanaman pengganggu, tanaman liar. Nah, kita perlu cabutin tanaman liar itu, biar unsur-unsur hara dalam tanaman itu bisa
terserap sepenuhnya oleh tanaman mangga yang kita tanam. Seperti itu. Nah, kalau dalam kehidupan ini, yang kita perlu lakukan adalah kita mencabuti tanaman liar. Tanda kutip tanaman liar adalah emosi-emosi negatif kita. Kita perlu cabutin. Kita perlu cabut itu kebencian kita, kekecewaan kita. Nah, makanya dalam gratitude and law of attraction meditation ini, kita selalu melakukan pemaafan. Pemaafan itu sulit. Siapa bilang gampang? Saya pun masih terus berproses dalam pemaafan tersebut. Nah, tapi pemaafan ini harus terus dilakukan, karena kita mau mencabut kebencian-kebencian yang ada di dalam hati kita. Sehingga nanti kita bisa lebih prosper, kita bisa lebih makmur. Seperti itu. Nah, pemaafan ini penting karena apa? Karena ya dengan energi kebencian kita keluar, itu akan di hati kita akan banyak mendapatkan berkat dan rahmat Tuhan itu lebih banyak. Rumusnya seperti itu. Dan juga kita mau kebencian kita keluar. Karena apa? Karena kita mau sehat. Kalau kita sakit, jadi kebanyakan banyak penyakit itu berasal dari kebencian. Kalau kita menyimpan kebencian dan itu kita simpan di bawah sadar dan itu terakumulasi lama, itu bisa banyak orang cancer itu karena menyimpan kebencian. Dia nggak sadar, dia menyimpan kebencian. Padahal kebenciannya itu ada di bawah sadarnya dia. Dia bilang dia udah mengampuni, tapi ketika dia bayangkan peristiwanya, dia masih sakit hati. Nah, ini curcol ya, sama saya juga, dalam arti kata, saya juga dalam proses, tidak sepenuhnya saya bisa. Tapi saya terus berproses, bertahun-tahun atau apa, saya mencoba terus-menerus, seperti itu. Nah, kalau kita, jadi banyak penyakit itu berasal dari kebencian, dari emosi negatif. Nah, kita nggak mau dong kita sakit. Karena kalau kita sakit juga akhirnya, buat apa kita kaya, kita berkelimpahan, tapi duit kita itu habis untuk kesehatan kita. Kan sama juga bohong. Nah, jadi kita mau kaya, dan juga kita mau sehat. Jadi duitnya buat senang-senang, buat kita jalan-jalan. Kita mau seperti itu. Nah, itu tanaman ilalang. Yang kedua adalah, kita bisa memberkati usaha kita, memberkati finansial kita. Itu seperti kalau misalnya tanaman, kita memberikan pupuk. Kita memberikan pupuk untuk tanaman kita untuk bertumbuh. Nah, memberikan pupuk, jadi kayak blessing, habis meditasi jantung kembar, habis gratitude. Nah, kita berkati usaha-usaha kita. Kita memberikan pupuk. Nah, dan perlu lagi kuncian yang perlu kita sadari, kita blessing usaha orang lain dulu. Blessing kesulitan-kesulitan hidup orang dulu. Baru akhirnya kita memblessing usaha kita, memblessing kesulitan-kesulitan hidup kita. Itu akan lebih powerful. Jadi sesuai dengan hukumnya tabur dan tuai. Kita nabur 1 biji mangga, bertahun-tahun kemudian kita menuai berkeranjang-keranjang mangga. Seperti itu juga, kalau kita blessing sehabis meditasi. Nah, kita blessing kebutuhan orang lain dulu, kita blessing. Kita blessing usaha orang lain juga, dan akhirnya ketika kita blessing, itu akan berlipat ke kita. Berlipat ke usaha kita, semakin kita diberkatin usaha kita, hasil dari karma kita yang berlipat, kita blessing usaha orang lain dulu, dan juga kita juga akhirnya biji yang kita tanam, buah mangga, biji yang kita tanam, yaitu adalah menyumbang dan kita melakukan kebaikan kepada orang lain, itu akan dilipat gandakan. Nah, tapi memang harus sabar. Nah, rumusnya itu harus sabar, seperti itu. Nah, kemudian kita juga yang ketiga adalah kita menyumbang di tempat yang tepat. Menyumbang di tempat yang tepat adalah di tempat yang subur dan kemungkinan itu berlipat.
Apa maksudnya menyumbang di tempat yang tepat? Pertama ya, yang paling umum adalah kita ke orang tua kita, itu juga dibilang menyumbang. Itu adalah kewajiban. Kewajiban kita menyumbang ke orang tua. Nah, tapi yang perlu lebih detail lagi dalam menyumbang ini, perhatikan rasa ketika kita menyumbang. Rasanya itu jangan kita nggak boleh dalam arti kata kita menyumbang, kita berharap itu kembali, itu tidak. Kita ikhlaskan. Dan ketika kita menyumbang, kita ikhlas, rasanya ikhlas, tulus karena kita mau membantu orang lain. Dan kedua adalah rasa berkelimpahan. Jadi ketika, walaupun kita saat ini kekurangan uang, ketika kita menyumbang, itu kita mempunyai rasa berkelimpahan. Nah, seperti itu. Nah, rasanya ini akhirnya yang menarik energi sejenis. Nah, jadi salah satu kuncian dalam kemakmuran ini adalah rasa atau vibrasi. Kita harus mempertahankan vibrasi kita ke vibrasi-vibrasi yang tinggi. Vibrasi yang rendah itu apa? Kekecewaan, kebencian, sakit, relasi yang buruk, itu adalah vibrasi-vibrasi yang rendah. Penolakan, itu adalah vibrasi-vibrasi yang rendah. Pelan-pelan misalnya, wajar sih kita sakit hati. Wajar kita sakit juga wajar. Misalnya di musim hujan atau apa, itu semua wajar. Tapi pelan-pelan kita tingkatkan vibrasi kita. Vibrasi yang lebih tinggi adalah rasa bahagia, ucapan syukur, pencerahan. Nah, itu adalah vibrasi-vibrasi yang lebih tinggi. Nah, kita niatkan selalu dalam tiap harinya ke vibrasi-vibrasi yang lebih tinggi. Sehingga apa? Kunciannya gini, kalau vibrasi-vibrasi yang rendah, itu akan membawa kita ke kemiskinan. Itu akan membawa kita ke relasi yang buruk. Itu membawa kita ke hal-hal yang jelek lah. Ketika kita mempunyai vibrasi yang rendah, itu kita akan menarik vibrasi dari luar diri kita yang rendah juga. Dan akhirnya itu kita mendapatkan nasib sial. Kita akan bisa kecelakaan. Kita akan bisa ditipu. Karena apa? Sebetulnya ada hal-hal yang sudah ada seed-nya, seed ya, jangan sampai salah nih. Benihnya itu di diri kita. Nah, kita harus bersihkan dulu benihnya di kita. Dan kita mau menaikkan vibrasi kita. Sehingga kita bersyukur, kita merasa berkelimpahan. Perasaan ini yang penting, bahagia. Nah, ketika vibrasinya tinggi, kita akan menarik apa? Kesehatan. Relasi yang bagus. Kita akan juga, dan kita ketika kita menyumbang, kita mempunyai rasa berkelimpahan. Rasa itu akan menarik energi kemakmuran di sekitar kita. Dengan kita menarik energi kemakmuran, otomatis semua usaha kita akan dilancarkan. Dan kemakmuran itu ya vibrasinya lebih tinggi. Nah, sadari kadang-kadang lihat, banyak juga orang kaya akhirnya bisa bangkrut, bisa jatuh karena dia sakit. Oke, dia vibrasinya tinggi di kekayaan, tapi di kesehatan dia rendah. Nah, kita nggak mau seperti itu. Kita nggak mau uang kita habis untuk sakit. Nah, tapi ya akhirnya kita berusaha meningkatkan kesehatan dan rasa bahagia ini, kebencian kita hilangkan. Agar apa? Kita ke vibrasi yang lebih tinggi dan akhirnya kita bisa kaya, berkelimpahan, sehat. Nah, saya akan membagikan lagi seperti ini. Kadang-kadang yang ketiga itu kan tentang menyumbang. Nah, kalau menyumbang itu kadang-kadang orang berpikir, wah saya kan lagi kekurangan. Nggak usahlah menyumbang. Apakah itu betul? Nah, di Grandmaster Choa Kok Si selalu bilang, ketika kita sedang berkekurangan, itu malah kita waktunya menyumbang. Lebih banyak lagi. Kadang-kadang ini juga nggak habis pikir bagi saya. Nggak logis. Waktu itu saya
walaupun waktu itu Master Pranic Healing bilang seperti itu, oh lagi berkekurangan nih, solusinya gampang, ya menyumbang uang. Seperti itu. Saya dalam hati berpikir waktu itu, nggak mungkin, nggak logis gitu loh. Kita butuh uang, tapi kok malah kita disuruh nyumbang lebih banyak lagi. Jadi kalau di Master Choa sih, ketika kita kekurangan, itu kita malah disuruh menyumbang 20% dari penghasilan bersih kita. Nah, itu kan kadang-kadang, waduh gila, 20% kan nggak dikit juga. Nah, tapi pas waktu itu ya saya nggak bisa melakukannya juga sih. Jadi waktu saya berkekurangan, saya punya hutang, nah terlibat kartu kredit juga, nah saya tidak bisa melakukan itu. Saya menyumbang, tapi saya niatkan, saya paksain 15%. Paksain 15% atau lebih dari 10%. Intinya lebih dari 10%. Kalau bisa 15% itu bagus. Nah, karena apa? Kenapa menyumbang itu penting di saat kita kekurangan? Karena di saat itu kita lebih membutuhkan hukum tabur tuai ini. Di saat seperti itu kita membutuhkan kelipatan yang lebih banyak. Jadi ekstrimnya begini. Waktu itu ada yang bertanya, ketika kita punya hutang dan kita donasi, mana yang kita dahulukan? Misalnya kita hutang kartu kredit. Kalau kita bayarin kartu kredit kita, anggaplah waktu itu kita lagi terdesak, minimum payment. Nah, bayar minimum payment atau kita berniatkan membayar itu lebih dari minimum payment. Misalnya hutang kartu kredit kita misalnya anggaplah 30 juta. Nah, minimum payment kan biasanya 10%, 3 juta. Nah, kita punya dana nih ternyata 6 juta misalnya. Dana yang mestinya bisa kita alokasikan untuk membayar hutang kartu kredit kita yang outstanding 30 juta. Nah, tapi kalau kita membayarkan 6 juta, itu kita nggak bisa menyumbang. Nah, di situ kan pilihannya sulit kan. Nah, tapi itu sebetulnya kita tetap harus, jadi gini, pertanyaannya, apakah kita fullin dulu bayar kartu kreditnya 6 juta itu sampai selesai, terus kita nggak nyumbang? Nggak seperti itu. Kita tetap, kita membayar kartu kredit itu minimum payment, kalau bisa lebih, bisa, terserah, atur masing-masing. Nah, juga tetap kita harus menyumbang. Harus menyumbang sesuai persentase itu, 10-15%. Nah, saya ya kalau bisa 20% sih bagus, tapi biasanya susah. Nah, tapi usahakan, paksakan itu lebih dari 10%. Nah, seperti itu. Nah, karena pada pertengahan jalan bisa akhirnya kita mendapatkan rezeki yang akhirnya bisa melunaskan hutang tersebut. Nah, dispesifikin lagi, tabur dan tuai ini sejenis. Kita menyumbang uang, kita akan menuai uang. Kita akan mendapatkan uang lebih gampang. Ketika kita melayani sesama kita, membantu orang lain, akhirnya kita akan menuai, kita banyak dibantu oleh orang lain. Ketika kita, sampai spesifiknya tabur tuai seperti ini. Saya dulu punya pasien, dia waktu masa-masa jaya, dia sering traktir orang. Kadang-kadang di rumah makan yang masih mungkin di pinggir jalan ya, tapi rumah makan berarti udah cukup gede juga. Ada pengamen yang datang atau pengemis, kadang-kadang dia ngajak makan pengemisnya. Ya udah, dibeliin makanan, diajak makan seperti itu. Suatu ketika pasien saya itu bangkrut. Dia ditinggal suaminya, dia cerai, dan akhirnya ketat lah, dia nggak dapat penghasilan, dan akhirnya ternyata pas masa-masa dia seperti itu, masa susah, itu tuaiannya berbuah. Dia banyak ditraktir orang. Nah, makanya tabur dan tabur tuai itu sejenis. Apa yang kita lakukan kepada orang lain akan kembali ke kita ke hal-hal yang sejenis. Nah, itu dicermati. Nah,
Juga dengan tabur tuai ini kita juga harus hati-hati. Kita bisa melakukan untuk kebaikan tabur tuai, menyumbang dan pelayanan kita, berbuat kebaikan ke banyak-banyak orang, tapi kita juga harus hati-hati yang negatifnya. Misalnya begini, misalnya kita pernah menipu, kita utang ke teman, kita sengaja nggak balikin. Misalnya 100.000 atau 200.000. Nah, itu hati-hati, itu hal yang negatif. Jadi bisa jadi kita nanti ngutangin orang, nggak dibalikin, dan itu jumlahnya berkali-kali lipat dari yang dulu kita pernah minjemin orang. Atau kita pernah nipu, akhirnya kita ditipu berkali-kali lipat. Dan juga kemarin ada sharing dari salah satu peserta, jadi waktu itu dia di Carrefour, ada, nggak boleh nyebut merek ya, jadi nanti saya cut di yang ininya. Jadi di sebuah hypermarket besar, waktu itu dia sebetulnya ada usaha yogurt, dan pelanggannya itu dia ingin membeli yogurt di hypermarket itu. Tapi karena dia ada usaha yogurt, akhirnya dia menawarkan usaha yogurtnya. Jadi pembeli itu tidak jadi beli di hypermarket. Nah, seperti itu. Dan ternyata bertahun-tahun kemudian, akhir-akhir ini, dia usaha-usaha yang lain, akhirnya dia menyadari, akhirnya dia dia punya supplier, dia udah pengen dapat nih proyek, tapi akhirnya proyek itu gagal. Karena ternyata kliennya itu udah dapat kontak langsung ke suppliernya dia. Jadi suppliernya itu juga nggak ngomong kalau sebetulnya ya udah melalui si A aja yang klien saya tersebut. Melalui si A aja. Tapi akhirnya loncat langsung ke customer-nya. Jadi dia nggak mendapatkan project-nya. Nggak mendapatkan project-nya. Sehingga itu kalau dia cermati, dia refleksi, ternyata ya mungkin dia ingetin sama suaminya, ya mungkin di hypermarket itu kejadian. Karena waktu itu dia pengen mendapatkan klien, mendapatkan customer, ada pembeli yang sebetulnya harusnya beli di hypermarket itu yogurt, tapi akhirnya dia bilang, udah Bu, beli sama saya aja, saya jualan yogurt juga kok, ini harga segini. Nah, itu ternyata juga kembali ke kita berlipat-lipat. Hal-hal yang sederhana itu. Juga misalnya hal-hal copyright, nah copyright ya, jadi hak cipta. Kayak MP3, lagu, video, nah itu kita perlu cermati. Karena kalau enggak, nanti kita tuayannya apa? Hasil karya kita itu bisa dibajak orang, di-copy orang, pemikiran kita di-copy orang juga. Seperti itu. Nah, juga dalam menyumbang ini kadang-kadang ada orang yang seperti ini. Ya, saya sih orangnya baik gitu loh. Kadang-kadang saya kan nggak berpenghasilan. Saya nggak berpenghasilan. Sekarang saya sudah nggak berpenghasilan. Dulu waktu saya berpenghasilan, saya baik nyumbang orang seperti itu. Saya nggak berpenghasilan gimana? Ya tetap, walaupun kita nggak berpenghasilan, kita tetap sumbang aja. Sumbangan kalau kita nggak berpenghasilan itu gunanya apa? Bisa jadi kita akhirnya menemukan ide untuk usaha dan akhirnya kita berpenghasilan. Bisa seperti itu. Bisa yang kedua adalah kita menghindari dari sial-sial kita. Jadi menyumbang itu bisa menetralisir karma buruk kita. Nah, karena kalau kita bilang, oh kita nggak berpenghasilan, terus kita nggak nyumbang, akhirnya bisa aja kejadian-kejadian sial yang terjadi sama kita. Jadi ini kisah nyata juga, saya punya pasien, dia udah nggak berpenghasilan lama, bertahun-tahun. Dia sebetulnya orangnya baik. Baik. Kalau dia punya uang atau punya rezeki, dia pasti ngasih saya sesuatu, ngasih suatu barang, dan pastilah kalau terapi itu berbayar sama saya. Tapi dia ini akhirnya ada masalah, dia udah nggak berpenghasilan, terus dia ketimpa masalah juga, akhirnya seret, bener-bener seret. Tapi akhirnya dia nggak menyumbang karena ya saya kan nggak berpenghasilan. Nah, tapi akhirnya yang dia dapat apa? Karena dia sudah berumur,
50-an. Akhirnya dia bermasalah di jantung waktu itu. Bermasalah di jantung, saya bantu terapi sih. Saya juga bantu, saya diam-diam terapi, saya bantu karena kenapa saya diam-diam? Karena saya niatnya bantu dan nggak mau dia merasa berhutang budi. Saya bantu aja, seperti itu. Dan dia cek ke dokter, ke rumah sakit waktu itu. Dan akhirnya dari dokter yang dia cek itu, dia disuruh cek lab. Ini cek lab itu. Dan akhirnya sedih sih dengar cerita dia. Jadi itu belum pengobatannya ya, belum dari cek lab itu akhirnya dia habis 20 jutaan. Hanya dengan cek lab seperti itu. Nah, jadi saya berkesimpulan ketika kita tidak berpenghasilan atau apa, kita tetap menyumbang agar apa? Yang sial-sial seperti itu nggak jadi terjadi ke kita. Nah, kurang lebih seperti itu yang tentang hoki. Jika ada pertanyaan teman-teman, silakan. Sekian dari saya yang tentang create your hoki. Jika ada teman-teman pertanyaan kurang jelas atau ada yang nggak ngerti atau mungkin menyanggah, silakan. Nanti saya akan coba dari sharing dan pengalaman saya. Nah, ini ada saksinya nih, Dami. Wah, Dami itu saksi saya ketika saya susah ya, Dam. Ceritanya true story. Mendapat nasihat dari Pak Dami bagaimana mengatasi debt collector kartu kredit. Nah, Abe. Halo, Ya. Abe. Kan kalau saya nggak uang ya, makanan. Karena kalau uang kan masih sedikit gitu kan jumlahnya. Nah, bagi-baginya susah. Itu bagaimana? Tetap Bu, walaupun sedikit uang. Karena kita mau tabur tuainya sejenis. Karena kita ingin mendapatkan uang. Nanti kalau Ibu bagi-bagi makanan bagus, nggak jelek. Tapi nanti Ibu dapatnya makanan, Bu. Gitu. Bukan makanan sih, tapi dapatnya barang. Biasanya seperti itu. Nah, usahakan walaupun sedikit, misalnya cuma 5.000, 10.000, atau 20.000, atau 100.000, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Karena yang kita inginkan adalah uang. Nah, juga kadang-kadang seperti ini. Saya observasi juga orang-orang yang banyak pelayanan. Jadi ada teman saya yang banyak pelayanan di gereja. Nah, tapi mungkin karena dia merasa, oh saya baru sedikit uang ya penghasilan saya, akhirnya saya nggak tahu, tapi saya berasumsi dia kurang menyumbang uangnya. Tapi untuk servis, dia itu benar-benar, oh, pelayanan sini, pelayanan sana. Nah, akhirnya orang-orang seperti itu jatuhnya begini, Bu. Dia pengen dapat proyek nih. Dia pengen dapat proyek. Nah, tapi akhirnya ada orang-orang yang membantu dia mengenalkan ke orang yang bisa dapetin proyek. Tapi akhirnya kadang-kadang kebanyakan nggak deal. Nggak deal apa? Servisnya dia udah melakukan pelayanan. Akhirnya dia dibantu orang untuk apa ya? Untuk ketemu yang punya proyek. Nah, tapi dia nggak deal karena apa? Karmanya nggak cukup, Bu. Karmanya nggak cukup, akhirnya dia nggak dapat uang beneran. Dia cuma dibantu. Jadi gini, service dan tithing itu kayak semacam sayap, dua sayap. Itu juga harus seimbang. Jadi gini, dalam usaha kita kadang-kadang kita membutuhkan bantuan orang lain. Dengan kita membutuhkan bantuan orang lain, ya kita juga harus banyak-banyak bantu orang lain. Nah, tapi kita, oke, dalam usaha butuh bantuan orang lain, tapi kita butuh deal-nya, jadinya, dan kita butuh uangnya. Ya, kita juga harus nyumbang uang, sehingga kita dapat uang dari bisnis kita. Gitu, Bu. Jadi tetap, Bu, misalnya mungkin 100.000 atau 200.000, jadi gini, sorry ya, Bu ya, saran saya, jadi daripada Ibu bagi-bagi makanan, food for the hungry, boleh sih. Tapi lebih baik Ibu nyumbang mentahnya, bagi-bagi makanan, kan Ibu kan mungkin bisa kurang lebih keluar juga 100-200.000 kan keluar kan. Nah, lebih baik Ibu nyumbangnya ke, misalnya Ibu di mana nih? Wihara. Nyumbang ke Bante. Nyumbang ke Bante atau langsung ke ini, ke yang butuh makanan misalnya. Enggak, kalau misalnya nih, kalau saya kan suka nyumbang juga, tapi bukan langsung pakai tangan. Kayak ke orang tua asuh gitu kan, ikut kan.
orang tua asuh itu Oh, ke gereja kan. boleh. Tapi saya cuma transfer aja gitu. Oh, Nah, boleh, itu boleh. gimana? Boleh. Bagus. Jadi menyumbang ke pendidikan itu adalah tempat yang subur. Dan juga ini, ada satu kuncian lagi, saya observasi juga, banyak teman-teman yang cerita, ketika kita menyumbang ke tempat ibadah yang sedang dibangun. Nah, Ya. itu penting. Nah, karena apa? Dengan nanti kita menyumbang ke tempat ibadah, itu karma baiknya akan banyak. Jadi kan tempat ibadah tempat ngumpulnya orang-orang kan. Jadi orang-orang untuk mencari Tuhan, berkeluh kesah masalah, dan juga untuk memberkati usahanya. Jadi ketika kita menyumbang ke tempat ibadah, semua kita semacam memfasilitasi. Kita punya kayak semacam tanda kutip sahamnya, walaupun kita kecil. Mungkin kita cuma Ya. nyumbang 250.000, 500.000. Tapi kita punya saham ya sekecil apapun itu akhirnya membantu orang dekat sama Tuhan. Kalau stres lagi cerita dengan Tuhan di tempat ibadah tersebut, dan juga untuk pemberkatan usahanya, dan kita akan menuai berkali-kali lipat lebih banyak dengan menyumbang tempat ibadah itu. Jadi kayak waktu itu saya pernah dengar cerita dari teman, suatu konglomerat dia nyumbang ke wihara yang di Sunter. Setelah dia nyumbang ke situ, ya omsetnya bagus. Cukup gila-gilaan juga. Jadi proyeknya itu berhasil. Gitu. Oke, pertanyaan berikut. Oke. Ada pertanyaan lanjutan, boleh gak? Enggak, udah itu aja. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Ini, Ko Abi, Kok mau nanya? boleh cerita aja gak ya? Soalnya menyangkut tokoh nasional nih. Oh, iya boleh. Soalnya recording. Iya. Recording ya soalnya. Iya, Oke iya. lah, di awal kan saya bilangnya hanya indikasi aja ya misalnya gitu. Nah ceritanya gini, ada kita tahu lah Ustadz itu yang lagi terkenal ya waktu zamannya itu si Ajim. Dia kan ada waktu saat terpuruk, lalu dia konsul ke Ustadz Yusuf Mansur. Saya bilang Ya. indikasi ya. Nah kan kalau ini Ustadz YM itu ya, YM itu kan bilangnya harus apa yang terbaik berikan gitu kan, sumbangkan kayak gitu. Nah si AA ini ketika ada masalah pasti sudah tahu lah beritanya gitu yang dahulu, dia nyumbangkan semuanya kayak gitu kan. Nah ini apakah memang si YM ini persuasinya emang hebat atau si AA ini dia mau menerapkan emang tabur tuai, tetapi pada saat setelah walaupun dia nggak boncingnya apa lontarannya itu nggak selevel awal dia sukses lah si AA ini. Iya. Hanya sepertiganya balik gitu ya. Iya. Apa namanya dia punya berkelimpahannya itu balik. Tetapi ketika saya juga nonton kayak gitu, kayaknya menggerutu si A ini. Hati-hati ya sama YM. Itu ada tuh saya videonya. Oh iya. Saya sudah begini, tuh dia hebat sekali tuh. Saya habis, saya serahkan ke YM katanya gitu. Nah itu gimana tuh pendapat Ko Abi? Nah, begini. Kita misalnya menyumbang seluruhnya, akhirnya bouncingnya cuma sepertiga. Nah, kadang-kadang kan gini, kalau dia nggak menyumbang seluruhnya, bisa jadi dia bisa lebih bangkrut lagi, nggak berhasil seperti itu. Dan kadang-kadang kan tabur tuai ada masa jeda. Masa jeda itu akhirnya ya dia tabur sekarang ya nuainya kemudian hari. Jadi gini, kemungkinan itu adalah sebagian harta yang dia sumbangkan itu untuk menetralisir karma yang sudah ada sekarang. Jadi dia nggak lebih bangkrut lagi, itu karena sumbangan dia menjual hartanya dan kasih seluruhnya. Jadi akhirnya dia bouncingnya cuma sepertiga. Nah, sebetulnya terus aja nyumbang. Jadi dia udah dapat penghasilan lagi, dia nyumbang lagi terus seperti itu, dan akhirnya biar nanti. Jadi kalau kehidupan ya, kalau misalnya melakukan itu terus vibrasi kita tinggi, kita meditasi, terus kita pemaafan, itu kurvanya akan makin lama makin naik, pelan tapi pasti. Itu hukum alam, nggak mungkin enggak. Nah tapi kalau itu kan tadi juga kayak semacam mengharapkan balik. Ya kadang-kadang normal sih kita mengharapkan balik. Tapi itu buang-buang. Jadi
kita menyumbang itu kita ikhlas karena kita kasihan, kita mau memberi, dan rasa berkelimpahannya itu yang penting. Jadi kadang-kadang gini, mungkin orang salahnya itu yang penekanan kembali memberi, tapi dari rasa pengen balik itu kan kayak rasa miskin sebetulnya. Itu adalah vibrasi yang rendah. Karena kita kekurangan. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi kita memberi, kita menyumbang, itu dari rasa berkelimpahan. Gitu. Bukan, maksud saya bukan dia mengharapkan kembali 100%. Saya hanya menilai saja gitu loh. Oh iya, menilai iya, saja. siap. Kalau AA itu kan nggak mungkin dia mengharapkan. Cuman kan dia Oh mungkin iya, betul, awalnya betul. itu lebih tenang. Tetapi kan melihat dari masa sekarang ini, si YM ini kan akhirnya kan mungkin ya saya nilai juga ya, indikasi saya nilai juga bahwa dia agak sedikit somsom gitu. Ketika dia katanya mau beli MU lah katanya kan gitu, sepak bola gitu. Iya. Akhirnya dia ralat Madura United lah, gue beli dah katanya gitu kan. Emang kalau ditaksir sih emang dia udah tetean nilai aset dia gitu. Nah, tetapi persuasinya itulah yang saya mau tanyakan, apakah benar seperti itu? Ya pendapat aja sih. Pendapat dari Pak Abe gimana? Benar atau tidak, kadang-kadang ya sebetulnya benar-benar aja. Tapi kadang ya benar-benar aja nggak masalah. Persuasi orang supaya nyumbang lebih banyak nggak masalah sih. Gitu. Menjawab Pak Rian. Jadi saya sih juga nggak mau menilai orang lain ya. Jadi dalam arti kata kadang-kadang perbuatan benar juga harus motifnya kan benar juga. Nah, kalau motif kan masing-masing, kita nggak tahu. Kadang-kadang ada aja misalnya orang melakukan sesuatu tapi motifnya kurang murni, kurang murni ya. Ya kita nggak mau menilai seperti itu sih, gitu. Oke, Kak Abe. Ya, Bu Ratna tadi kayaknya mau nanya sesuatu. Silakan Bu Ratna. Enggak ya? Atau yang lain ada pertanyaan? Bu Liping? Kok Abe? Saya kok. Bentar, Bu Liping dulu ya. Bu Liping dulu. Oh iya. Oke. Tapi kadang-kadang ya kalau kita saya kadang suka nyumbang, tapi kadang-kadang merasa beberapa kali nyumbang seperti orang kirim-kirim begitu ya, terus sumbang ternyata bohong, terus kan diajarin kalau nyumbang itu harus bijaksana ya, kalau betul, dosa gitu ya, jadi agak khawatir sih sekarang gitu. Oh ya, memang sih yang kita inginkan adalah kita menyumbang ke tempat yang subur, ke tempat yang subur yang yang bermanfaat juga. Nah, tapi memang nggak dipungkiri kadang-kadang kita salah nyumbang. Ya nggak apa-apa juga. Ya tinggal, ya benar, kita perlu bijaksana. Jadi kita pikirkan tempat yang subur. Nggak mungkin kan misalnya kita nyumbang ke pengemis itu 5 juta atau 3 juta juga buat apa. Jadi ya sekedarnya aja sesuai kapasitas. Jadi kita lihat-lihat orang juga. Nah, jadi ya kadang-kadang kita perlu ya jangan sampai kita ditipu, benar juga. Tapi jangan sampai kita akhirnya nggak nyumbang, nahan-nahan nyumbang karena kekhawatiran ditipu. Tapi harus bijak. Jadi kayak semacam waktu itu saya kena, jadi adik kelas saya itu 3 tahun di bawah saya atau 4 tahun saya lupa. Kenal dari waktu kuliah itu nggak deket sih, cuma satu pastoran aja, satu UKM. Dan saya berteman di Facebook, akhirnya dia message saya minta sumbangan. Dia minta sumbangan, ya udah waktu itu kondisinya saya juga lagi berkekurangan sih. Jadi tapi tetap saya menyumbang dia. Dia bilang dia di penjara gitu loh. Dia di penjara, dia butuh uang untuk nyogok sipirnya biar nggak nyiksa dia, nggak memperlakukan dia nggak adil gitu kan. Nah, bulan pertama saya nyumbang, terus dia minta lagi, saya nyumbang lagi, seperti itu. Nah, tapi akhirnya saya cari tahu ke teman-teman lainnya, itu kenapa dia? Ternyata dia masuk penjara itu karena dia nilep duit perusahaan. Seperti itu. Dia nilep duit perusahaan, dan ya udah, ternyata dia juga banyak minjem dari teman-teman lain, dari teman-teman pastoran lain, dan dia bilang, bikin cerita yang sedih-sedih lah, inilah, itulah, dan kadang-kadang didapati ternyata
dia melebih-lebihkan. Jadi kayak dia ngarang cerita ya biar dia dapat duit. Nah, seperti itu. Nah, semenjak tahu itu sih saya stop. Saya nggak nyumbang ke dia lagi, dia ngeplis kayak gitu, saya nggak. Jadi ya kita harus, ya lu nanggung dari perbuatan lu sendiri kan, lu di penjara, oke, lu dapat siksaan atau apa ya, masalahnya dia juga belum beristri dan belum punya anak, ya udah tanggung aja sendiri, lu kan udah dewasa, lu nilep duit perusahaan, lu begitu ya biar lu merasakan akibatnya. Nah, kalau saya sih begitu ya, jadi ya kita tetap nyumbang, tapi ya tetap kita perhatikan. Dan juga kadang-kadang gini, saya juga kadang-kadang dapat broadcast, oh minta sumbangan seperti itu kan, dan saya nggak kenal sama sekali, ya saya nggak mau, saya nggak akan nyumbang. Tapi kalau misalnya saya tahu orangnya, saya kenal, ya saya sumbang aja, gitu. Jadi diajarin sama guru saya waktu itu ya cari-cari alasan untuk menyumbang, dan akhirnya ya benar juga, kadang-kadang kita punya teman yang lagi berkesusahan atau apa segala macam, ya kita menyumbang ya gampang lah, kita beli produknya atau kita cari-cari alasan, kita pakai jasa mereka. Intinya ya kita menyumbang dia sih. Jadi kita benar-benar cari-cari alasan ya biar ya dia ada pemasukan juga, ya dengan membeli produknya, dengan memakai jasanya, hal-hal seperti itu saya terapkan. Gitu Bu Liping. Iya. Iya, thank you Ko Abed, a good input. Jadi kita termasuk membeli produk-produk mereka itu termasuk ikut menyumbang ya waktu itu. Iya, bisa seperti itu. Oh iya, thank you, good input. Iya, ada pertanyaan lain? Bu Ratna, udah mau siap? Iya, awalnya saya nggak pengen nanya gitu, cuma dengar penjelasan dari awal tadi, saya jadi tergelitik untuk bertanya gitu kan. Apa yang dibilang Ko Abe menurut saya secara pribadi saya sudah lakukan. Nah, awal-awalnya saya juga saya lakukan itu semua sebagai suatu sikap bahwa saya menghayati kebaikan, maksudnya merasakan kebaikan Tuhan dan saya mengembalikannya gitu kan. Tapi kalau dengar tadi, kenapa bisnisnya kok nggak jalan, kayak gitu, apa yang salah, something wrong, apa yang perlu saya perbaikin lagi, kayak gitu. Tadi kok Abe bilang, ya sudah sabar karena semua ada waktunya gitu. Betul. Apakah itu memang jawabannya? Kalau memang itu jawabannya, ya sudah berarti saya mesti bisa sabar juga, dan iya. Bisa juga seperti ini Bu. Jadi kan untuk prosperity itu berbagai faktor. Kita mungkin udah nyumbang, kita udah melakukan kebaikan. Nah, ada satu hal lagi, tanaman ilalang itu masih ada nggak di diri kita? Nah, tanaman ilalang itu kan biasanya itu emosi negatif, dan emosi negatif yang biasanya menghalangi prosperity kita itu dimemaafkan, Bu. Iya. Dimemaafkan. Itu saya nggak bilang gampang ya, Bu. Sulit, Bu. Benar, dan saya merasakan itu ikut kelas emotional healing berbayar, ikut yang gratis, ikut meditasi apalah gitu. Mungkin karena bergerak dari bayi gitu kan, atau dari kecil, mungkin mesti layernya bersihnya lama juga kali, mesti proses. Jadi ya udah saya sadari. Tapi yang kemarin pertama saya ikut itu benar, saya mau mengulangi banget bahwa mau menegaskan juga bahwa benar-benar plong banget, dan 2 hari itu benar-benar yang kayak disuntik energinya luar biasa banget. Dan selama ini memang mungkin benar Ko Abe, vibrasi saya rendah kali karena suka drop. Jadi kalau udah hopeless itu kadang-kadang saya pengen yang udahan lah, Tuhan Yesus, aku ikut kamu aja deh, karena Bapak Ibu juga udah nggak ada. Ibu, aku ikut kamu aja, kayaknya kok gini banget gitu kan. Nah, setelah kemarin yang ikut bahwa pengampunan, pemaafan itu benar-benar bukan satu hal yang gampang gitu kan. Iya, nggak gampang. Proses. Ya udah, berarti sudah terjawab. Thank you kok. Iya, sama-sama. Nah, ada teman-teman yang simpulannya apa ya? Kadang-kadang banyak orang keperamal. Banyak juga
orang yang belajar PACE untuk bisa meramal masa depan. Ke orang-orang pintar menanyakan, masa depan kita bagaimana? Nah, dibanding kita meramal masa depan, itu lebih gampang sebetulnya kita menciptakan masa depan. Kalau kita tahu masa depan kita, akhirnya bisa jadi, ya kalau masa depan kita diramalkan bagus. Kalau diramalkan jelek, malah kita jadi tersugesti jelek. Nah, yang paling penting di sini adalah kita menciptakan masa depan kita. Kita menciptakan 5 tahun lagi kita seperti apa, 10 tahun lagi kita seperti apa. Nah, bagaimana kita menciptakan masa depan? Adalah dengan kita melaksanakan hukum tabur tuai, law of konsekuensi, sebab akibat, atau hukum karma. Apa yang kita ingin raih? Kemakmuran. Benih apa yang kita tanam? Ya, menyumbang dengan uang. Kita juga bisa melakukan kebaikan ke banyak orang. Ya, kita lakukan itu. Kita ingin kesehatan, ya tanam kesehatan. Kalau dengan saya terapi orang free untuk kesehatan. Seperti itu. Dan kalau kita ingin prosperity, ya kita menanam, menyumbang. Dan menyumbanglah ke tempat yang tepat. Dan kita perlu cabut ilalang-ilalang, tanaman-tanaman liar, emosi-emosi negatif kita cabut. Apa emosi negatif yang paling mempengaruhi kemakmuran kita? Kebencian dan kekecewaan. Itu perlu kita cabut. Seperti kayak semacam, kalau misalnya belajar energi, ada aura. Aura ini kalau misalnya ada kebencian, ada kekecewaan, itu auranya akan gelap. Ekstrimnya kayak bisa, kalau misal kebenciannya mendalam, kayak itu kayak lumpur auranya. Nah, energi harapan itu adalah kita semacam sinar terang di energi harapan, sinar terang yang akan mencoba masuk ke tubuh kita. Kalau aura kita kayak lumpur, energi harapan itu kan nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk ke dalam, nggak bisa termanifestasi. Karena kehalang apa? Aura kita yang gelap dan kotor ini. Aura gelap dan kotor ini ya dari kebencian dan kekecewaan tersebut. Makanya orang dulu bilang, ya rumah tangga akur-akur, seperti itu. Kenapa? Karena kalau nggak akur, banyak berantemnya, banyak nyimpen dendam, rezeki lari. Nah, ini adalah logikanya, seperti itu. Dan teman-teman juga meditasi jantung kembar setiap hari. Meditasi jantung kembar itu mengaktifkan cakra jantung. Mengaktifkan cakra jantung itu otomatis mengaktifkan cakra mahkota yang ada di atas kepala. Dengan cakra jantung aktif, itu kita lebih kasihan sama orang lain, lebih cepat kasihan, lebih menyumbang lebih banyak, membantu orang lain, itu karena cinta terhadap sesama. Dengan mengaktifkan cakra jantung, itu kita akan mengaktifkan cakra mahkota. Dengan cakra mahkota aktif, itu kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan orang-orang yang dekat dengan Tuhan, itu semakin lebih cepat dikabulin permohonannya. Makanya banyak orang nitip doa kepada ustadz yang soleh, nitip doa kepada pendeta, agar apa? Atau yang kalau di Katolik, ke doa melalui perantaraan Santo Santa. Karena Santo Santa cakra mahkotanya besar. Hubungan dengan Tuhannya itu dekat. Akhirnya, kita menjaga kedekatan kita dengan Tuhan agar kita semakin cepat dikabulin. Nah, hal-hal seperti itu kita harus terus lakukan. Otomatis kehidupan kita, vibrasi kehidupan kita akan naik. Dan akhirnya kita akan mendapatkan pendapatan, dan pengeluaran juga akan semakin berkurang. Nah, itu inti hari ini, bagaimana kita menciptakan hoki, bagaimana kita menciptakan masa depan. Sekian, dan terima gaji. Atma Namaste. Iya. Thank you, Be, sharingnya. Terima kasih, kok. Iya. Ini di-record kok. Ya, jadi nanti akan